Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bertemu lagi teman-teman dengan saya. Mumpung ingat nih ya, eh, kadang kan ada rasa khawatir orang yang berpikir seperti ini. Di NASA sekarang kan udah banyak yang gabung, Pak. Bagaimana saya harus mengembangkan bisnis ini, gitu kan? Untung yang lama dulu dong, belum banyak orang yang gabung. Nah, jadi sebenarnya ini masalah eh, persepsi yang kalau kita sudah berpikir negatif, kita tidak bisa melihat peluang-peluang yang ada. Eh, Sekarang ini saya ingin tanya kepada Anda. Dulu, sebagian dari Anda ya, dulu tahun 2002, ya, saat NASA didirikan dan saya memulai menjalankan bisnis ini secara intensif tahun 2003, ya. Pertanyaan saya kepada Anda, nanti tolong dijawab ya. Mungkin ada di YouTube atau ada di grup ya. Kira-kira tahun 2003 Anda itu sedang dalam usia berapa tahun? Saya yakin pasti ada para distributor, para diamond bahkan ya, yang pada saat tahun 2002 itu masih sekolah SD. Ya, masih sekolah SMP. Yang tidak mungkin saat itu mereka bergabung di bisnis ini. Ya. Nah, tapi kenyataannya sekarang teman-teman yang pada saat itu masih sekolah dasar, SMP, sekarang banyak yang bergabung di NASA dan bahkan menjadi leader-leader hebat. Nah, apa pelajaran dari fenomena ini? Seringkali otak kita, pikiran kita itu sudah terinhibisi ya, sudah apa ya istilahnya itu sudah merasa sulit, nggak mungkin. Gitu. Padahal sebenarnya market Anda itu tidak hanya dengan orang-orang yang seusia Anda, yang usia 30 tahun, 40 tahun misalkan ya. Tetapi kalau Anda jalan-jalan di sekolah dasar atau Anda sedang nunggu anak Anda di sekolah dasar, mereka itu nanti adalah calon-calon crown diamond 5-10 tahun yang akan datang. Nah, siapa yang bisa merekrut mereka adalah mereka-mereka yang sejak awal itu konsisten. Tahun pertama dia belajar bagaimana mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas diri, belajar dengan upline-upline-nya. Sama seperti dulu waktu Anda sekolah SMA. Ya, Anda begitu rajin masuk sekolah sampai 3 tahun. Ya, bahkan kalau Anda bolos saja sampai takut sama guru Anda. Nah, sekarang coba bandingkan dengan Anda selama ini menjalankan bisnis ini. Ya, apakah Anda memiliki semangat seperti dulu waktu Anda sekolah SMA? Apakah Anda juga merasa takut saat Anda tidak hadir di pertemuan? Berapa jumlah biaya yang harus Anda keluarkan pada saat Anda dulu sekolah SMA, bahkan mungkin sekolah sarjana sampai sarjana? Berapa coba? Pernah ngitung nggak? Dan kemudian berapa jumlah yang Anda hasilkan, dalam arti di sini Anda mendapatkan penghasilan dari hasil sekolah Anda, dari ijazah Anda. Dan saya ingin tanya kepada teman-teman yang sekarang ini sudah stokis, yang 3 tahun yang lalu bergabung lalu menjadi stokis. Hitung-hitungan aja berapa jumlah biaya yang Anda keluarkan dan berapa jumlah penghasilan sekarang Anda per bulan. Saya punya keyakinan kok, jumlah pengeluaran Anda yang Anda keluarkan selama 3 tahun menjalankan bisnis ini, berproses belajar dengan para senior, dengan para upline, membina jaringan, membina downline, keluar kota, beli pulsa dan lain sebagainya. Itu saya yakin itu terbayar dengan 2 bulan penghasilan Anda di dalam menjalankan bisnis ini.
Sekarang kita balik. Dulu waktu Anda sekolah SMA, sama-sama 3 tahun. Berapa jumlah pengeluaran yang Anda keluarkan? Ya, beli buku, kemudian beli bensin untuk kendaraan, kemudian bayar SPP, kemudian banyak yang bisa Anda rinci kalau Anda mau. Dan berapa jumlah yang harus Anda kembalikan, berapa lama Anda harus mengembalikan biaya itu ketika Anda sekarang ini bekerja dengan modal ijazah SMA Anda. Artinya sebenarnya berat, ringan, semangat, kemudian tidak bersemangat itu sebenarnya tergantung dari persepsi kita. Dan persepsi ini tergantung dari input yang masuk ke otak kita. Artinya apa? Dari pendidikan-pendidikan, dari pemahaman-pemahaman yang didapat, dari pengetahuan-pengetahuan yang didapat. Semakin banyak orang mendapatkan ilmu, semakin banyak orang mendapatkan pengetahuan, semakin banyak dia melihat sudut-sudut yang lain, sudut pandang yang lain, dia bisa menilai atau memiliki persepsi yang jauh berbeda dengan mereka-mereka yang tidak pernah mendapatkan informasi yang positif. Nah, jadi inti daripada apa yang saya sampaikan ini adalah memilikilah sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena sedikit orang yang melihat dari persepsi yang positif, dari persepsi yang optimis, sehingga kalau ditotal memang akan sedikit orang-orang yang sukses dibandingkan kebanyakan orang. Sampai di sini teman-teman bisa menangkap inti daripada yang saya sampaikan ini. Oke, jadi tetaplah semangat belajar. Berikan dulu kapasitas pikiran Anda, optimalkan dulu kapasitas akal Anda, optimalkan dulu kapasitas perasaan Anda, sehingga Anda dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapatkan rezekinya di kemudian hari. Sama seperti teman-teman dulu kuliah dulu 5 tahun lulus, baru nanti Anda dilayakkan bekerja sebagai manajer, bekerja sebagai seorang seorang supervisor yang mensyaratkan ijazahnya harus sarjana. Sama juga dengan bisnis ini. Jadi milikilah kesadaran untuk belajar, milikilah kesadaran untuk mengoptimasikan sumber daya yang ada pada diri Anda, yaitu investasi leher ke atas, isi otak-otak Anda, otak saya juga, untuk mendapatkan informasi-informasi yang positif, sehingga kita bisa melihat dunia itu jauh lebih luas, jauh lebih optimis, jauh lebih semangat, sehingga Anda menjadi bagian kecil dari orang-orang yang sukses. Karena orang sukses dengan orang yang gagal pasti akan lebih banyak orang yang gagal. Semua tinggal pilihan Anda. Semua tinggal kemauan Anda dalam berproses. Demikian tip pagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semoga selalu bahagia, sukses untuk Anda.